Di Enkanomiya pada sekitaran 5 tahun yang lalu, salah satu cerita yang dihadirkan di sana adalah Before Sun and Moon. Sebuah epik yang memberikan gambaran betapa kompleksnya konflik Genshin itu sebenarnya. Nah sekarang setelah rilisnya Bulan, mungkin impact-nya tidak akan sebesar Before Sun and Moon tentu saja. Hanya saja kita sampai pada titik narasi Before the Genesis. Bagaimanakah Tifatt sebelum menjadi Tifatt? Nah, kemisteriusan narasinya sendiri masih jauh dari kata terkuak tentu saja. Bahkan Moongazer kemarin saja itu kalau bisa melingkupi sekitar 20% itu sudah banyak banget. Tapi nyatanya belum sampai pada titik itu. Namun paling tidak kita sudah melihat satu sisi narasi yang cukup solid perihal kaum naga ketika ditinggal oleh Nibelung. Serta bagaimana mereka yang ditinggalkan oleh The Creator untuk sedikit menyelamatkan diri dari The Omega. Mencoba melakukan hal yang bisa mereka lakukan. Kali ini saya coba melakukan pendalaman narasi yang hadir pada quest kemarin dan pada Bulan, termasuk pada catatan yang ada. Kira-kira apa implikasi yang kita dapat? Kemudian bagaimana kaum naga menanggapi hal yang ditakutkan oleh kreatornya sendiri, serta hal-hal terkait lainnya. Jadi selamat datang pada Arcanum, Bab Selenologi Genshin, bagian pertama. 氷の魔人か、あれしきの力で天理を直視しようなどと。愛の敵は死じゃない。愛の我らの目標は天理なんだからな。Akan jelek sekali kalau kita langsung pada bahasan bahwa Project Moongazer itu dimulai ketika Ibn Nibelung menerima sinyal dari Sea of Star. Ya, proyeknya memang dimulai pada titik demikian, hanya saja tidak menjawab kenapa para naga ada di bulan dan melakukan penelitian di sana, serta menduga sinyal yang didapat mereka itu berasal dari Raja Segala Naga, Nibelung. Saya percaya awal dari segala penelitian tentang bulan itu bermuara pada upaya dari Xiuhkotl untuk mencari keberadaan Nibelung. Kondisi Dragon Civilization sepertinya tidak baik-baik saja karena ditinggal oleh Nibelung dalam kurun waktu yang sangat lama. Memang, Sovereign menjadi perpanjangan tangan dari Nibelung dalam lingkup harmoni sosial, tetapi presensi Nibelung lah yang sepertinya tetap menjadi utama bagi para naga. Untuk itulah Xiuhkotl bersama dengan salah satu Dragon Lord-nya yang saat ini berada pada Dir Ineva melakukan upaya pertama untuk pencarian Nibelung, sebagaimana yang tertulis pada Fraktur Halo. Apabila sesuai dengan narasi, seharusnya Xiuhkotl mengunjungi 3 bulan dalam upayanya. Hal itu dia lakukan untuk meminta bantuan para bulan demi mencari jejak Nibelung pada Sea of Star. Nah, sebagai catatan, bulan pada saat itu masih belum memiliki persona manusia. Hanya saja upaya Xiuhkotl nihil. Karena jangankan mendapatkan bantuan, mereka atau Dewi Bulan justru tidak menjawab panggilan Xiuhkotl. Nah, terkait panggilan kepada Dewi Bulan, saya rasa ada sebuah jawaban sederhana tapi sekaligus konyol perihal ini. Tapi nanti saja kita bahas. Jadi saya rasa upaya Xiuhkotl itulah yang menjadi awal segala penelitian yang terjadi di bulan. Mungkin salah satunya adalah Project Moongazer dan contoh lain ada pada Lunar Reconstruction. Nah, kenihilan narasi Lunar Reconstruction pada quest tempo hari membuat saya pribadi sedikit menduga bahwa proyek tersebut mungkin saja dilakukan pada bulan lain, misalnya Eternal atau Iridescent. Sementara Frost Moon, fokus utamanya ada pada Project Moongazing. Saya yakin beberapa dari teman-teman beranggapan bahwa Project Moongazing langsung dimulai tatkala para peneliti naga mendapatkan pesan yang terukir pada Moongazer Engraving, perihal bencana, kemudian Sea of Star, dan hal-hal berkaitan lain. Tapi sebenarnya untuk sampai titik itu masih jauh, dan mungkin ada 2-3 tahapan yang terlewat. Unknown Signal memang memulai segalanya.
Tapi tidak selancar itu sebenarnya. Mari mulai pada kesalahpahaman dari Ibni Bellum ketika berada pada Frost Moon. Kala itu dia menjadi pemimpin dari pionir peneliti naga yang ada di sana. Sepertinya pesan dari Xiuhkotle juga sampai ke telinga dari Ibni Bellum maupun para peneliti lain. Sehingga ketika dia mengalami fenomena astronomi unik, dia pun sampai pada kesimpulan yang terlalu cepat. Yap, pada Circumlunar Zone, Ibni Bellum mendapatkan sinyal misterius dari luar angkasa. Dan sayangnya, sinyal misterius itu tidak mampu mereka dekripsikan. Nah, fenomena inilah yang saya pikir terinspirasi pada wow signal pada tahun 1977. Makanya kemarin waktu live quest pun, saya sempat menyinggung perihal ini ketika questnya berjalan. Jadi, bukan leaks ya sobat. Tapi meskipun tidak mampu mendekripsikan sinyal yang dimaksud, tetap saja penemuan ini menjadi penemuan luar biasa bagi para pionir, khususnya Ibni Bellum. Dan langsung masuk pada kesimpulan, sinyal yang mereka dapat merupakan sinyal yang dikirim balik oleh Raja Naga. Para naga kemudian tidak menyia-nyiakan momentum demikian dan langsung membangun transceiver pada lokasi penangkapan sinyal. Pada tahun-tahun berikutnya, demi menghormati penemu signal, bangunan tersebut akan dinamai Eye of Ibni Bellum. Sekarang bagian uniknya dari Project Moon Gazing. Saya pikir para peneliti naga yang ada di bulan bukan sekedar mereka yang penasaran dengan bulan, lalu punya semacam kapabilitas yang mumpuni, tapi juga mereka percaya, bahkan sampai disumpah untuk mencari keberadaan Nibelung. Ketika Ibni Bellum dan mungkin sebagian pionir lain lagi kegirangan menerima sinyal misterius dan sampai pada kesimpulan terlalu cepat bahwa sinyal itu berasal dari Nibelung, lain halnya dengan salah satu peneliti yaitu Ung Jien yang berpikir berbeda. Dia yakin dan percaya di Sea of Star terdapat bentuk kehidupan yang tidak terhitung jumlahnya, serta kejadian-kejadian yang membersamai bentuk kehidupan asing tersebut. Dengan tegas, dia membantah teori dari Ibni Bellum yang mengatakan sinyal demikian berasal dari Nibelung. Dia justru mencetuskan teorinya sendiri bahwa sinyal tersebut berasal dari kehidupan misterius yang tidak diketahui oleh para naga. Sebenarnya, teori dari Ung Jien itu justru masuk akal saya rasa. Pertama, dia mempertimbangkan bahwa alam semesta itu tidak terbatas dan probabilitasnya tidak bisa dikerucutkan menjadi satu saja. Langkah yang sama juga dilakukan oleh Traveler tatkala dia menerima sebuah sinyal dari Moon Gazer, tapi justru mengatakan pada Columbina tidak bisa memastikan sinyal dari siapa. Kedua, ketidakmampuan kaum naga mendekripsikan sinyal tersebut. Apabila asalnya dari Nibelung, setidaknya kaum naga bisa menduga-duga isi pesannya apa, dan Nibelung tentu akan memberikan clue untuk itu semua. Tapi faktanya, kaum naga bingung, bahkan sampai kematian dari Ibni Bellum. Keputusan dari Ung Jien itu tidak disambut baik oleh para pionir, termasuk pemimpin mereka yaitu Ibni Bellum. Bahkan Ung Jien dianggap oleh dia sebagai The Oathbreaker, alias pelanggar sumpah. Inilah yang saya katakan sebelumnya bahwa terdapat sebuah sumpah dari para peneliti untuk benar-benar mencari Nibelung. Hanya saja sepertinya poin ini tidak digunakan secara benar oleh Ibni Bellum. Hasilnya adalah Ung Jien ditendang dari tim peneliti utama. Akan tetapi dia tidak diusir dari bulan, bahkan tetap memiliki fasilitas yang baik di sana. Dan di sanalah Ung Jien membangun sebuah fasilitas sendiri yang berfungsi sebagai tempat penangkaran kehidupan luar angkasa. Nah, kalau dari sudut pandang teman-teman, misalnya menjadi Ibni Bellum gitu, seorang kepala peneliti yang ditentang idenya, mungkin dengan ego yang tinggi, mengusir Ung Jien dari bulan adalah keputusan yang terbaik. Apalagi dia sampai melanggar sumpah. Hanya saja, Ibni Bellum cukup bimbang. Ung Jien adalah murid dari Ibni Bellum, bahkan katanya bakatnya sangat-sangat luar biasa. Hanya saja memang melanggar sumpah adalah poin minus dari dia. Tapi menurut penelitian Ibni Bellum, bakat dari Ung Jien itu jauh lebih luar biasa, sehingga dia dibiarkan tetap meneliti di bidang yang ingin dia kejar. Dan memang Ibni Bellum berencana memanfaatkan hasil penelitian dari muridnya di masa yang akan datang. Penelitian dari Ung Jien sendiri adalah penciptaan sebuah fasilitas baru yang memiliki tujuan berbeda dengan Ibni Bellum. Ibni Bellum menciptakan fasilitas penangkap signal, sedangkan Ung Jien itu menciptakan fasilitas penangkap kehidupan luar angkasa.
Lucunya juga adalah fasilitas yang awalnya bernama Space Lifeforms Capture Station itu memiliki tujuan unik, yaitu membuktikan bahwa teori Ibni Bellum itu salah dengan menangkap makhluk yang tepat sehingga bisa memberikan suatu insight tentang signal misterius sebelumnya. Tapi ya mungkin itulah keunggulan dari perdebatan dalam ranah intelektual. Apabila ingin membuktikan ketidakabsahan dari sebuah ide, maka ide yang ingin diajukan didukung dengan bukti otentik. Ya walaupun akhirnya bukti itu tidak pernah didapatkan oleh Ung Jien tepat pada waktunya. Kita sampai pada titik pengantar bisa saya katakan, karena kita belum akan masuk pada ide tentang Moon Gazer. Bahkan para naga itu belum tahu pesan yang mereka dapatkan sebenarnya apa. Tapi saya menemukan catatan yang cukup menarik dari apa yang ditinggalkan oleh Ibni Bellum. Bahwa mereka itu tidak hanya ingin mencari keberadaan Nibelung, tapi saya curiga sebenarnya juga ingin mengejar sang Raja Naga. Begini, melalui catatan yang saya baca soal proyek ini maupun sudut pandang lain dari peneliti naga, saya hampir yakin bahwa Nibelung sama sekali tidak memberikan informasi soal keberadaan di Omega yang mendekat. Tapi sepertinya Nibelung tetap memberitahukan soal tujuan dia ke arah suatu bintang. Tujuan ini sama seperti yang bisa kalian temukan pada Himne Ujung Utara ketika Nibelung selesai menciptakan beberapa fasilitas. Dia pun dikatakan pergi untuk menemui Daughter of Star. Saya curiga Nibelung sendiri tidak tahu secara pasti di mana Daughter of Star tersebut. Sama tidak taunya seperti para naga yang mengira sinyal misterius berasal dari Nibelung. Hanya saja Ibni Bellum menunjukkan niatnya untuk menuju bintang-bintang. Walaupun ini bisa jadi sebuah kiasan untuk perjalanan yang sangat-sangat panjang. Hanya saja ada sebuah bintang yang sepertinya menjadi tujuan bagi dia. Dia menuliskan pada catatan Eye of Ibni Bellum, fasilitas biosfer yang dibangun oleh Ung Jien itu akan sangat berguna untuk mendarat pada bintang tertentu. Jadi sepertinya tujuannya bukan sekedar melacak, tapi juga mendatangi bila memungkinkan. Sayangnya niatan itu tidak pernah terlaksana sampai kematian dari Ibni Bellum. Bahkan fasilitas yang diniatkan untuk menerima sinyal lain dari Nibelung tidak pernah menerima sinyal serupa dan berakhir dengan diubahnya fasilitas tersebut menjadi fasilitas untuk memonitoring permukaan bulan, sehingga penelitian yang lebih praktis bisa dilakukan. Jadi, kapan tepatnya Moon Gazer ini dimulai? Dan masuklah kita pada awal dari proyek luar biasa ini setelah mereka yang ada di bulan mendapatkan second signal. Sungguh disayangkan meskipun punya belief yang luar biasa akan sinyal Nibelung hingga menciptakan fasilitas khusus agar bisa menangkap kembali sinyal yang sama, nyatanya waktu tidak berpihak pada Ibni Bellum. Yap, dia wafat tanpa mendapatkan lagi sinyal yang sama, pun tidak mampu mengurai sinyal yang dia dapat. Dan mungkin parahnya, sampai mati pun dia masih percaya sinyal tersebut asalnya dari Raja Naga. Entah sebuah ironi atau ya emang gak hoki aja, bertahun-tahun setelah kematian sang pionir, akhirnya second signal yang sudah dinantikan ditangkap oleh fasilitas Eye of Ibni Bellum. Dan mungkin kita bisa juga berikan aplaus juga atas kegigihan Ibni Bellum, yang mana sinyal yang ditangkap itu lengkap bersama dengan titik koordinat dari lokasi dikirimnya sinyal. Hanya saja berdasarkan hasil perhitungan dari para peneliti pada saat itu, lokasi sinyalnya berada jauh dari jangkauan mereka. Kondisinya pun cukup pelik, karena jarak tersebut, kalaupun berusaha mati-matian untuk dicapai oleh kapal angkasa yang mereka punya, jaraknya nggak akan cukup walaupun cukup tipis katanya. Tapi jangan kira tipis di sini dengan sudut pandang sentimeter atau meter ya teman-teman. Karena skala yang digunakan adalah luar angkasa. Jadi pahamlah gimana jauhnya. Nah lebih jauh nih, kalaupun katanya hoki banget kapalnya sanggup mencapai lokasi yang dimaksud, artinya tidak dapat pulang karena energinya hanya cukup untuk perjalanan satu arah. Dalam artian ya, jalan ke sana nggak cuma pindah planet, tapi pindah alam. Namun akhirnya murid dari Ibni Bellum yang sebelumnya ditendang dari tim pionir mengajukan diri untuk melakukan perjalanan satu arah tersebut. Entah dia mungkin yakin dengan hipotesanya atau melihat sebuah harapan akan itu semua, dia pun nekat untuk datang ke sana. Dalam hematnya,
Apabila mereka yang ada pada koordinat yang dimaksud mampu mengirimkan sebuah sinyal random, maka dia pun bisa mengirim sinyal yang sama dan mampu menghadirkan sesuatu yang paling penting bagi peneliti bulan, yaitu panduan dekripsi sinyal. Dan berangkatlah Ung Jien dengan pesawat Moongazer pada koordinat yang berhasil direkam. Dan boom, hilang. Yap, Ung Jien hilang di Sea of Star, bahkan tidak ada sama sekali sinyal yang dikirim oleh Ung Jien dari lokasi tersebut. Dia benar-benar hilang selama bertahun-tahun dan seakan misi yang dia jalankan gagal. Kenihilan kabar dari Ung Jien itu membuat penelitian yang ada di bulan anggaplah tersendat karena tidak tahu mau ke arah mana. Karena sebagaimana yang saya tekankan di awal, segala macam penelitian di Frost Moon itu muaranya pada sinyal misterius pertama. Hingga Ibni Bellum pecah kongsi dengan Ung Jien. Lalu datanglah sinyal kedua, dan sekarang Ung Jien yang tidak ada kabar selama bertahun-tahun. Dan boom! Kali ini boomnya beneran, karena Space Lifeform Capture Station itu ditabrak oleh sesuatu yang tidak diketahui dan diyakini sebagai pesawat angkasa yang diselimuti oleh sesuatu. Sudah bisa ditebak bahwa yang menabrak stasiunnya adalah Moongazer, yang entah bagaimana bisa kembali ke Frost Moon. Dengan fakta yang kembali adalah Moongazer, tentu para peneliti naga pada saat itu tidak perlu bertanya lagi siapa yang ada di dalam. Mengingat hanya Ung Jien yang pergi dari Frost Moon. Istrinya, Ma Ji-is, nekat masuk pertama kali untuk memeriksa keadaan Ung Jien. Tapi yang justru dia temukan adalah hal yang bahkan dia tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya. Yang pasti, benda bulat dengan bentuk aneh yang dia lihat pada saat itu hampir bisa dipastikan memiliki kesamaan dengan Ung Jien, setidaknya dari apa yang bisa mereka deteksi. Dan dari kesimpulan yang bisa didapatkan oleh Ma Ji-is, suaminya telah menyatu dengan makhluk tersebut. Dan dari apa yang bisa mereka lihat saat itu, Ung Jien benar-benar menjadi bentuk kehidupan yang baru, bahkan fenomena ini asing bagi mereka. Hanya saja berdasarkan log yang terdapat pada pesawat Moongazer, terkuat fakta yang membuat mereka lebih terbelalak lagi. Tidak ada serangan dari makhluk tersebut. Tidak ada pula keterpaksaan dari Ung Jien, semuanya murni keinginan dari Ung Jien untuk menyatu dengan makhluk yang dimaksud, demi bisa mengatasi satu hal, bahasa. Ya, proses penyatuan itu membuat Ung Jien dapat memahami bahasa dari makhluk asing dan berarti bisa menerjemahkan sinyal misterius yang sebelumnya mereka tangkap. Langkah yang dilakukan oleh Ung Jien walaupun terdengar tidak masuk akal dan beresiko letal, tapi langkah itulah sebuah harapan. Hope bagi peradaban naga, bahkan hope bagi alam semesta. Oke, ini poin pengayaan saja dan mungkin lebih kepada pendapat saya pribadi terkait fenomena yang menimpa Ung Jien, serta mungkin mencoba menerjemahkan suasana yang dilihat oleh para peneliti pada saat itu. Entah kalian juga menangkap poin yang sama, tapi saya rasa Genshin mencoba menekankan aspek cosmic horror di sini. Dalam artian, dengan probabilitas yang tidak terbatas di semesta, kaum naga yang sudah sebegitu majunya dengan peradaban mereka, nyatanya menemukan sebuah fenomena yang buat mereka sendiri kaget dengan penemuan tersebut. Di angkasa luas sana, ternyata ada sebuah peradaban yang berisikan spesies tingkat tinggi, yang ternyata memiliki kompatibilitas dengan energi yang dikandung oleh kaum naga. Hasilnya adalah terciptanya entitas sementara yang memiliki esensi dari Ung Jien dan makhluk tersebut. Kemudian pada Moongazer Log, teman-teman akan menemukan fakta tentang sesuatu yang dilihat dan dipahami oleh Ung Jien. Dia melihat kejatuhan bintang, dia melihat jiwa bintang yang lenyap, dan bahkan menyaksikan bagaimana raja dari peradaban tingkat tinggi yang dia temui ditelan begitu saja oleh bencana misterius yang dia tidak ketahui. Bahkan Ung Jien juga mengatakan bencana tersebut memanggilnya, seperti sebuah hidangan di meja makan. Fenomena itulah yang memaksa Ung Jien untuk mengambil keputusan menyatukan dirinya dengan sesuatu yang nantinya dikenal sebagai Stellar Black Bodies, dan akhirnya menguak kebenaran soal sinyal misterius dan mendorong proyek Moongazing secara resmi beroperasi.
Keputusan dari Ung Jien untuk melakukan pengorbanan dari hemat saya cukup tepat. Karena pada akhirnya penelitian kaum naga berakselerasi dengan cukup baik. Terlebih fakta bahwa sinyal yang dikirim bukan berasal dari Nibelung memberikan sebuah gambaran bahwa kaum naga tidak perlu berkhayal dulu soal raja mereka. Nah, sebenarnya pengorbanan dari Ung Jien pun hampir saja sia-sia andai kata Majiis tidak mengambil langkah serupa dengan suaminya itu. Ya, Ung Jien memang tiba di bulan, tapi dalam keadaan lemah dan perlu observasi lanjutan tentang itu. Dalam catatannya, Profesor Majiis memang benar-benar mencatat dan mencoba segala hal yang dia bisa agar dapat respon dari objek misterius tersebut. Dan meskipun belum pasti, tapi sepertinya hanya Majiis yang percaya bahwa objek tersebut adalah suaminya. Karena setidaknya hingga catatan ke hari 30, Majiis masih belum mengetahui identitas pastinya. Nah, di hari 30 itulah sang objek memberikan sebuah respon ketika dihadapkan pada benda angkasa. Dia mengeluarkan semacam getaran frekuensi tinggi dan mampu direkam oleh tim peneliti. Di hari ke-37, tim IOP Ibni Bellum berhasil memecahkan frekuensi tersebut dan dapat diartikan ke dalam bahasa kaum naga. Barulah muncul sebuah hipotesa dari Majiis soal identitas dia yang tidak lain dan tidak bukan adalah Ung Jien. Adapun pesan pertama yang berhasil didekripsi oleh mereka itu berbunyi, "Aku bersyukur pesan ini sampai padamu." Setelah rangkaian frekuensi getaran pun didapatkan dan bisa dikatakan pada hari ke-89 melalui pengamatan ada banyak informasi yang berhasil didekode menjadi bahasa naga yang saya duga juga bersamaan dengan penguraian sinyal pertama pada tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja masih banyak proses yang diteliti pada saat itu karena Profesor Majiis sendiri masih melanjutkan penelitian terhadap objek satu. Dan sesuatu yang cukup mengerikan didapatkan oleh Majiis karena entitas yang dibawa oleh suaminya ini rupanya sangat rakus. Hanya saja rakusnya kepada sesuatu yang sangat spesifik, yaitu pada dua jenis, arkeolon energi dan energi yang terkandung dalam tubuh naga. Nah, fakta itu dimanfaatkan oleh Majiis yang secara diam-diam memberikan tubuhnya sendiri untuk objek pengamatan agar waktu pengamatannya bisa bertahan lebih lama. Walaupun pada akhirnya Ung Jien tidak mampu bertahan dan Majiis pada waktu-waktu setelahnya jatuh koma. Namun sebelum Ung Jien benar-benar mati, Majiis melakukan dua hal terlebih dahulu. Pertama, dia mempertahankan tubuh dari Ung Jien dan membuat dia tetap hidup walaupun kesadarannya tidak mampu dipertahankan. Kedua, dia berhasil mengekstrak substansi dari objek yang melahap suaminya dan dia beri nama Black Body Matter. Black Body Matter inilah yang menjadi kunci evolusi pertama dari para naga, walaupun evolusinya ke arah yang tidak baik. Substansi tersebut memiliki efek yang sama, yaitu mempertahankan kehidupan Majiis dan Majiis menemui nasib yang sama seperti Ung Jien pada waktu-waktu terakhirnya. Selain Ibni Bellum, Ung Jien, Majiis, Lusalim, dan Nin Kigia, saya rasa presensi Nuur Geestuk tidak boleh kita lewatkan. Dia dalam catatannya bertindak sebagai sudut pandang tambahan sekaligus tim audit bisa dikatakan, yang menyampaikan hasil penelitian yang ada kepada Syuh Kotol. Menurut saya, catatan Nuur ini benar-benar menarik jika digabungkan dengan catatan lain dan diurutkan secara timeline waktu. Nah, saya pribadi tidak tahu ya apa yang tim Genshin pikirkan saat menyelipkan evaluasi dari Nuur Geestuk ini. Namun tambahan ini benar-benar memberikan kesan bahwa penelitian kaum naga real seperti penelitian yang ada. Ada ide, kemudian ada uji coba, ada perdebatan teori, kemudian evaluasi, dan audit juga ada. Bahkan kepala peneliti yaitu Syuh Kotol juga memberikan masukan serta terinspirasi akan ide-ide yang dihadirkan mereka di bulan. Evaluasi pertama yang tercatat dilakukan oleh Nuur Geestuk adalah soal apa yang diproposalkan oleh Profesor Majiis dalam pengamatannya terhadap sisa Ung Jien. Sepertinya Majiis cukup kekeh dengan idenya bahwa Stellar Black Bodies adalah makhluk organik, bukan sekedar penyampai pesan. Dan memang pada akhirnya terbukti setelah dia berhasil mengekstrak Black Body Matter yang akhirnya menjadi ide dasar soal evolusi kaum naga. Nah, soal ini nanti teman-teman akan lebih takjub mungkin.
Auditor Nuur menuliskan sebuah catatan yang saya rasa memberikan sudut pandang yang sedikit sentimental, bahwa dari sudut pandangnya, Profesor Majiis sebenarnya berharap bahwa dia bisa mengembalikan kehidupan Ung Jien, suaminya. Tapi yang dia lakukan justru adalah menciptakan sebuah jalan untuk kehidupan baru, alias evolusi pertama kaum naga. Hasil penelitian inilah yang akan menimbulkan efek luar biasa ke depannya. Nah, sebenarnya catatan evaluasinya itu masih panjang, tapi supaya logiknya masuk, mungkin saya jabarkan dulu penelitian Lusalim 1 dan 2. Nah, maaf karena baru masuk poin ini sekarang, hanya saja supaya tidak terintervensi di tengah, saya pribadi menghabiskan catatan penelitian dari Majiis JT terlebih dahulu, lalu membahas catatan penelitian Lusalim. Dan mungkin akan terbagi beberapa fase juga, mengingat penelitian Lusalim adalah penelitian bertingkat. Penelitian Lusalim sebenarnya berada pada komando dari Profesor Majiis, namun sebagian besar pada akhirnya dia yang melanjutkan setelah kematian Ung Jien dan ketidakmampuan Majiis untuk melanjutkan penelitiannya. Pada momen-momen inilah, mungkin setelah pesan pertama yang berhasil didekripsi oleh tim penerima sinyal, akhirnya sinyal misterius pertama yang awalnya diduga berasal dari Nibelung berhasil dipahami pesannya oleh kaum naga. Pesannya berisikan kehangatan sekaligus ketakutan. Wahai teman dari dunia yang jauh, aku bahagia pesan ini tersampaikan padamu. Begitulah pembukaan pesan yang seolah menyampaikan pesan kehangatan, ditambah kata-kata sambungnya yang mengatakan bahwa di semesta yang luas mereka tidak sendirian. Hanya saja, tujuan pesan ini disampaikanlah yang berisikan sebuah ketakutan soal sebuah bencana yang sama-sama dihadapi oleh seluruh semesta, yakni di Omega. Ya, saya tetap pakai istilah ini dulu mengingat belum ada istilah resmi. Nah, bahkan si pengirim pesan juga mengatakan saat itu, mungkin saja ketika pesan mereka sampai di sudut manapun di semesta, mereka sudah dilahap habis oleh di Omega. Hanya saja mereka berpesan bahwa mereka tidak sendirian. Dan bukti bahwa pesan ini sudah tersampaikan saja memberikan sebuah harapan besar dalam menghadapi di Omega. Untuk itu, walaupun secara tidak langsung, pesan ini seolah-olah mengajak untuk siapapun yang mendapatkan pesan tersebut agar senantiasa menyalakan harapan yang ada. Teruskan pesannya hingga suatu saat nanti, cahaya kecil dapat menembus kegelapan layaknya fajar yang menembus pekatnya malam. Pesan yang luar biasa ini sebenarnya agak menimbulkan perdebatan, terutama dari sisi Lusalim, karena dia takut bahwa meskipun niatnya baik, bisa saja sinyal yang mereka kirimkan akan mendatangkan bencana pula. Saya rasa Lusalim pada momen ini menerapkan konsep Dark Forest Theory yang sebenarnya sedang dialami Tifat setelah Luna 4. Hanya saja sinyal yang sama tetap dicoba dikirim oleh kaum naga pada saat itu. Dalam artian itulah pertama kali Project Moon Gazing berjalan sebagaimana adanya. Keputusannya diambil karena Profesor Majiis yang saat itu berada pada penghujung hayatnya yang mungkin menangkap maksud suaminya untuk mengorbankan diri sehingga dapat mendekripsikan pesan sebelumnya. Nah, kalau saya tidak salah tangkap, sinyal yang dikirimkan pada saat itu hanya satu. Tapi setelah loop dari Project Moon Gazing berjalan, barulah beberapa sinyal dikirimkan. Dan salah satunya sebagaimana yang terlihat pada ending, akhirnya diterima oleh Aether dan Lumin. Balasannya pun baru tiba di era sekarang, walaupun Traveler sendiri tidak langsung mengakui bahwa pesan itu mungkin asalnya dari kaum naga. Kalau kalian mengira bahwa Lusalim hanya sampai pada keraguan soal keamanan Project Moon Gazing, kemudian ketakutan mendorong dia menciptakan Lunar Veil, sebenarnya agak meremehkan kejeniusan naga yang satu ini. Ya, sebut saja Profesor Lusalim datang dengan sebuah ide yang mungkin kontroversi, yaitu dia mengincar keabadian. Nah, namun bukan keabadian kehidupan, akan tetapi lebih ke arah keabadian dari Project Moon Gazing. Sehingga apabila peneliti seperti Ung Jien, Majiis hingga Lusalim sudah tidak ada, dan para naga mungkin sudah tidak lagi mampu meneliti di bulan, Project Moon Gazing akan tetap berjalan dan menyampaikan pesan yang sudah diterima oleh mereka. Dalam hipotesa yang diajukan oleh Profesor Lusalim, dia berpendapat bahwa kumpulan data-data dari peneliti yang ada di bulan dapat dikumpulkan menjadi satu pengetahuan
pengetahuan utuh. Kemudian hasil penelitian dari Profesor Majiis soal stellar black bodies yang punya kecenderungan untuk menyatu dengan energi murni dari bulan akan bertindak sebagai karier dari data-data tersebut. Terakhir, dengan Moon Core melalui Wheel of the Moon, data tersebut akan terlahir sebagai entitas baru, yaitu Black Kuhenki. Nantinya Black Kuhenki akan menjalani kehidupan, menyerap Black Kuhenki lain hingga sampai datanya cukup, lalu dilakukanlah pengiriman sinyal ke Sea of Star, dan data tersebut kembali melebur pada Arkeolun. Lalu terjadilah proses yang sama lagi secara berulang. Yang mana bentuk kehidupan baru yang diciptakan oleh Profesor Lusalim pada saat itu adalah Ninkigia, atau yang lebih akrab dengan nama Ninin. Dialah yang nantinya membawa Traveler dan Paimon ke bulan untuk melakukan proyek moon gazing terakhir kalinya. Rancangan ini sebenarnya sempat disampaikan oleh Lusalim kepada Nuur selaku auditor pada masa tersebut, dan mendapatkan semacam reaksi negatif dari dia. Hanya saja catatan keaudit kedua dari Nuur akan memperlihatkan betapa menakjubkannya proposal Lusalim. Ya, penjelasan proyek moon gazing sebenarnya selesai sampai di titik ini, tapi masih banyak hal menarik dari penelitian bulan, termasuk dugaan terciptanya langit palsu. Hasil audit pertama dari Nuur rupanya disampaikan kepada Siuh Kotal, dan dikatakan saat itu Siuh Kotal berkunjung sendiri ke tempatnya. Setelah mendengar teori evolusi naga dari Profesor Majiis, Siuh Kotal memberikan pujian luar biasa karena rupanya yang sedang dikerjakan oleh Siuh Kotal adalah evolusi naga juga. Namun katanya dia mencobanya melalui Phlogiston. Percobaan dari Siuh Kotal saya rasa terbukti terjadi, hanya saja ketergantungan terhadap Phlogiston itu terlalu kuat sampai-sampai terjadi evolusi yang mundur malahan. Holy Sovereign Notes yang ada di Tonatiuh juga menegaskan kemurnian Phlogiston itu menurun yang menyebabkan kaum naga keluar dari lingkar reinkarnasi Sovereign. Saat ini satu-satunya yang bisa menjadi jawaban kenapa terjadinya penurunan kemurnian Phlogiston adalah The Vinel yang jatuh ke Natlan. Nah, di tengah pembicaraan intens soal penelitian di bulan, Nuur nggak sengaja keceplosan soal proposal dari Lusalim tentang kehidupan abadi yang coba dia bentuk. Saat itu, Siuh Kotal katanya terdiam agak lama, lalu memberikan saran-saran penting dan juga metode praktis yang bisa diaplikasikan. Siuh Kotal mampu memberikan saran semacam itu besar kemungkinan karena penelitian yang pernah dia lakukan dalam menciptakan Dragon Lord alias 13 naga AI dari Tolan. Dan memang secara konseptual, Ninkigia dan naga AI sendiri adalah bentuk yang sama. Saran dari Siuh Kotal itulah yang menjadi kunci penciptaan Ninin dan juga keberlangsungan Project Moon Gazing hingga masa sekarang. Nah, walaupun kedengarannya hebat, katanya Nuur agak menyesal keceplosan soal itu. Apalagi dia sempat nggak terlalu srek dengan ide dari Lusalim. Tapi mengingat saran yang diberikan berasal dari Siuh Kotal, katanya profesional ajalah, dan sarannya pun diteruskan. Nah, saya pribadi cukup menarik perhatian dan kebingungan sebenarnya pada keterlibatan Dewi Bulan dalam Project Moon Gazing. Berdasarkan timeline, seharusnya Dewi Bulan saat itu belum mengambil persona manusia dan tentu saja HP belum datang. Namun kondisinya, Siuh Kotal tidak punya komunikasi dengan mereka, tapi di sisi lain, Lusalim dan Ninkigia bisa minta izin pada Dewi Bulan. Ada satu hal konyol yang sebenarnya saya pikirkan, walaupun terdengar agak mustahil ya, yaitu akses. Dalam catatan yang setidaknya ada saat ini, tidak ada tanda bahwa Lusalim pernah komunikasi langsung dengan Siuh Kotal. Sehingga dugaan saya, metode dari Lusalim tidak pernah sampai ke Siuh Kotal. Kemudian ada peluang bahwa Lusalim merahasiakan metodenya dan hanya membagikan metode tersebut kepada Ninkigia alias Ninin. Sebenarnya ada kesaksian dari peneliti Arkeolun Storm Research Center perihal upaya Lusalim untuk terus-terusan menuju Lunar Palace. Tapi dia mengabaikan itu dan berpikir bahwa nggak mungkin Dewi Bulan tergerak atas aksinya. Sehingga dia pun sepertinya tidak tahu menahu soal metode Lusalim dan yang akan diteruskan kepada Ninkigia nantinya. Tapi ya seperti yang saya katakan, perihal ini cukup konyol sebenarnya. Namun belum ada ide lain yang dapat saya jabarkan perihal diamnya Dewi Bulan atas upaya komunikasi Siuh Kotal.
Nah, mungkin akan ada arsip yang bisa mengcover topik ini. Mari kita tunggu saja di masa yang akan datang. Nah, sampailah kita pada penelitian terakhir dari Lusalim yang menjadi salah satu topik yang mengejutkan pada quest sebelumnya, yaitu penciptaan tabir bulan alias Moonveil atau Lunar Veil yang dipercaya merupakan cikal bakal langit palsu. Lunar Veil atau tabir bulan tidak serta-merta berasal dari ide atau ketakutan dari Lusalim perihal jaminan keselamatan ketika mengirimkan sebuah pesan kepada Sea of Star. Penemuan ini sebenarnya adalah bagian dari uji coba Black Body Matter yang berhasil diekstrak dari entitas yang ambil alih Ungjian. Setelah melakukan semacam kultur jaringan pada Moonset Trees, sampel yang dirasa cocok akan diinjeksikan Black Body Matter. Sampel-sampel tersebut kemudian diberikan sejumlah energi Arkeolun dan hasilnya adalah sampelnya memancarkan semacam gelombang yang memiliki sifat reflektif. Dalam artian seperti menyelubungi diri dengan sesuatu yang pada konsepnya membuat dia tidak terlihat. Bahkan pada saat itu, dengan intensitas Arkeolun yang tidak disebutkan, gelombangnya mampu menutup satu laboratorium. Terinspirasi dari hasil uji coba yang melampaui ekspektasi inilah, Lusalim memutuskan untuk mendalami lebih lanjut soal gelombang reflektif ini. Sebelumnya, Lusalim menerima masukan dari Syuhkotel soal Ninkigia yang direncanakan oleh Lusalim, dan saya pikir di saat yang bersamaan Syuhkotel juga memberikan masukan seputar tabir bulan. Entah Syuhkotel terinspirasi dari proposal Lusalim atau justru Syuhkotel sudah menciptakannya terlebih dahulu. Yang pasti saya menduga kota suci Tolan yang tersembunyi di bawah gunung api menggunakan konsep yang serupa dengan tabir bulan. Dugaan saya ini berakar dari langkah selanjutnya dari Lusalim yang mencoba mengaplikasikan penelitiannya pada skala yang lebih besar. Dan langkah itu katanya bermuara pada saran Nuur Geestuk. Berkat saran itulah terlahir sebuah ide untuk menciptakan tabir yang cukup masif yang mampu menutupi Ungjian Circle, tempat penangkaran dari kehidupan yang ada di bulan. Nah, Profesor Majiis saat itu masih dalam keadaan sadar. Dia pun meminta Lusalim untuk menentukan nama proyek tersebut. Ketika itu Ninin sudah terlahir, namun tidak dapat berbicara. Tapi ketika dia mengajak bicara Ninin seputar penelitiannya, Ninin membisikkan kata-kata samar dari bibirnya. Dan kata-kata itulah yang akhirnya menjadi nama resmi dari proyek tersebut, yang akhirnya menggunakan nama Project Lunar Veil. Singkat cerita, uji coba terus dilakukan dan pada akhirnya Lusalim mencapai kemajuan yang luar biasa setelah berhasil melakukan Project Lunar Veil tahap 1 dengan menciptakan tabir yang mampu menutupi seluruh Onion Circle. Namun naas saat itu juga bertepatan dengan kesehatan Profesor Majiis yang terus menurun dan juga ketakutan dari Lusalim tentang sinyal yang mereka kirim ke Sea of Star. Dia takut sinyalnya akan mendatangkan bencana pada tempat mereka. Karena itulah, Profesor Lusalim langsung melanjutkan proyeknya ke tahap 2 dengan tujuan menyelubungi bulan secara utuh. Sebelum akhirnya sebagaimana yang direncanakan, proyek Lunar Veil akan menutupi seluruh planet sehingga harapannya planet mereka benar-benar tersembunyi dari sebuah ancaman. Nah, kita sampai pada catatan audit terakhir dari Nuur, karena setelah ini dia itu alih profesi, menjadi peneliti juga. Ketika Lunar Veil 1 selesai, dikatakan bahwa Profesor Majiis kesehatannya semakin memburuk. Dan rupanya Profesor Majiis salah satu peneliti yang sangat penting, sampai APEP itu mengirimkan dokter terbaiknya ke bulan. Ya, walaupun akhirnya sia-sia. Dalam catatan yang sama, rupanya Nuur menunjukkan ketertarikan terhadap penelitian dari Lusalim tentang proyek Lunar Veil. Katanya saat itu, proyeknya tidak praktis dan sama sekali tidak berguna. Tapi tolong jangan ditelan mentah-mentah kalimat dia ini. Nuur hanya sedikit meragukan keampuhannya, terutama untuk menyembunyikan planet naga dari di Omega yang dia sebut sebagai Dark Destroyer. Concern utamanya Nuur adalah seberapa lama tabir itu bisa bertahan, 10.000 tahun atau ratusan ribu tahun. Memang kurun waktu yang sangat lama katanya, namun kalau skalanya kosmik itu semuanya terasa kecil. Proyek ini malah terasa seperti cangkang telur katanya. Ujung-ujungnya kalau sampai ketahuan, ya udah kelar. Atau parah-parahnya malah hancur dari dalam.
Pandangan Nuur di sini sangat jitu, bahkan visioner, mengingat cangkang telur akhirnya menjadi term yang paling sering dikaitkan dengan langit palsu, dan cangkang telur tersebut menghadapi serangkaian kehancuran dari dalam. Dari situlah, auditor Nuur Gestuk akhirnya memikirkan alternatif dengan cara yang lebih jitu. Dia pun turun menjadi peneliti untuk memikirkan idenya. Nah, pola ini sebenarnya sudah pernah terjadi di awal kan ya, ketika Ibni Belum menyatakan sinyal yang didapat berasal dari Nibelung, sementara muridnya mengatakan bukan. Yang pada akhirnya perbedaan pendapat itu menimbulkan serangkaian penelitian yang luar biasa pada masa-masa mereka di bulan. Hingga akhirnya terlahirlah Project Moon Gazing, evolusi kaum naga, hingga Project Lunar Veil yang luar biasa. Soal ini masih sebatas dugaan, tapi sepertinya pada akhir-akhir penelitian di bulan terjadi perpecahan internal dari kaum naga. Kalau memang iya, maka besar kemungkinan faktor perpecahan itulah yang juga menjadi alasan kenapa kaum naga kalah cepat melawan Panes. Hasil penelitian dari Majiis dan para peneliti bulan itu ternyata sampai pada telinga Seven Sovereign, hanya saja bersamaan dengan kejelekannya. Namun entah kenapa yang menjadi perhatian utama pada saat itu justru tertuju pada Black Body Matter. Nah, saya sedikit curiga karena hampir dipastikan sinyal tersebut tidak berasal dari Nibelung, penelitiannya tidak lagi menarik bagi mereka, kecuali dari mata Syuh Kotol mungkin. Hanya saja Black Body Matter menimbulkan efek negatif lebih banyak, bahkan bisa dikatakan tidak ada efek positif pada masa tersebut. Salah satunya adalah Moonlit Vines yang saat itu mencemari fasilitas penangkaran kehidupan angkasa. Hasilnya adalah kepala keamanan yang dikatakan idiot oleh Lusalim mendapatkan izin untuk melakukan investigasi. Saya curiga investigasinya pun asal-asalan dan sepertinya menunjukkan adanya tanda-tanda keretakan dari Seven Sovereign. Teman-teman pasti udah ada yang aware masalah Kalak, kepala keamanan naga yang bisa dikatakan diplot jahat pada fasilitas bulan. Nah, saya nggak akan mencerca dia secara membabi buta. Kalak memang ambil alih fasilitas penelitian dari Ungjian Circle, kemudian membuat Lusalim terusir dari sana dan akhirnya mengungsi pada Lunar Sea. Hanya saja, tuduhan dia itu sebenarnya cukup valid, karena poin yang dia sampaikan tidak bertentangan dengan fakta yang ada. Pertama, soal cemaran Moonlit Vines memang diakibatkan setelah adanya Black Body Matter. Kedua, Moonlit Vines sudah tidak terkendali, sehingga dia mengeluarkan sebuah keputusan untuk mencabut izin penelitian dari Majiis, walaupun Majiis sendiri sudah tidak bisa berbuat banyak pula. Ketiga, dia pun mencap penelitian terkait Black Body Matter sangat-sangat berbahaya, karena di bulan ada fenomena baru yaitu Archeolun Storm. Fenomena demikian tercatat baru benar-benar terjadi tatkala Ungjian kembali membawa Stellar Black Bodies. Hanya saja ada fakta-fakta yang entah terlewat atau sengaja dilewatkan oleh Kalak bahwa Archeolun Storm terjadi di seluruh permukaan bulan, sedangkan Stellar Black Bodies bahkan hanya bersemayam pada satu tempat saja selama penelitian terhadap Ungjian. Tim dari Ibni Belum membela habis-habisan penelitian dari Profesor Majiis saat itu, terlepas dari Majiis dan Ungjian dicap pengkhianat oleh Ibni Belum. Sehingga kita bisa lihat bahwa pergerakan Kalak sendiri sudah aneh di mata para peneliti. Lusalim pun sempat ngeluh apa ternyata para Sovereign tidak lagi mendukung penelitian tersebut, sampai-sampai orang seperti Kalak diutus. Hanya saja, fakta lain juga tertuang pada catatan lain, bahwa Ungjian dan Majiis adalah peneliti favorit dari Syuh Kotol, dalam artian perpanjangan tangannya. Jadi Kalak meskipun idiot, dia tidak akan berani macam-macam dengan keduanya, kecuali katanya ada backingan yang setara powernya dengan Syuh Kotol. Kita bisa coret kemungkinan bahwa terduganya adalah Apep, mengingat dia pun mengirim dokter terbaiknya untuk merawat Majiis. Jadi, siapakah atau adakah impostor di antara 5 lainnya? Nah, sempat ada pendapat juga bahwa Archeolun Storm itu diakibatkan karena Moon Core yang bergejolak, alias manifestasi bulan. Hanya saja baik dari Lusalim maupun peneliti dari fenomena unik ini tidak menghadirkan jawaban yang bisa digunakan. Hanya saja perihal Moon Core mempengaruhi bulan secara keseluruhan adalah praduga yang valid, mengingat Nibelung mengubah bulan menjadi senjata dengan menyentuh Moon Core-nya.
Hari-hari penelitian terakhir Lusalim itu benar-benar tidak berjalan dengan baik, walaupun dampaknya cukup luar biasa. Terusirnya Lusalim dari Ungjian Circle akhirnya memaksa dia mengungsi pada tempat yang sekarang ada pada Lunar Sea. Terbentuknya semacam laut pada lokasi tersebut sebenarnya tidak lepas dari penelitian soal Lunarville juga. Jadi Lusalim itu benar-benar menjalankan penelitiannya hingga akhir. Setelah Profesor Majiis tidak lagi mampu diselamatkan, dia pun mengubahnya menjadi Megakuhenki sebagaimana permintaan mendiang gurunya. Lalu dia kembali melanjutkan penelitian pada Lunarville yang dia anggap sebagai harapan utama untuk selamatnya planet tersebut. Namun waktu memang tidak berpihak pada peneliti naga. Dikatakan tepat sebelum Lunarville menutup bulan, entitas dari luar itu datang dan menembus tabir tersebut, yang kemudian mengakibatkan meledaknya laboratorium Lunarville, yang sekaligus menghancurkan generator energi Arkeolun. Meledaknya pusat energi itulah yang membuat energi Arkeolun tersebar hingga membentuk lautan. Jadilah Lunar Sea sebagaimana yang ada pada bulan. Ya, entitas dari luar itu tidak lain dan tidak bukan adalah Heavenly Principles alias Panes. Mungkin itu jugalah awal ketika invasinya ke Teyvat berlangsung. Nah, apakah kedatangannya adalah undangan dari Project Moongazing awal, pesan naga yang diteruskan, dan pesan yang sama yang diterima oleh Iter Lumin sebenarnya berpeluang, walaupun bisa juga tidak. Terlepas dari itu, menyadari ketidakberdayaannya di hadapan Panes, Lusalim melakukan langkah berani dan juga tepat. Dia mengkhianati kaum naga, lalu kemudian menyerahkan segala hasil penelitian mereka yang ada di bulan. Karena jika dia tidak melakukan itu, penelitian yang ada, kemudian pengorbanan Ungjian dan Majiis, serta Ninin yang merupakan langkah terakhir dari Project Moongazing terpadu, semua akan sirna begitu saja. Dan berakhirlah catatan penelitian terakhir dari Lusalim. Pada catatan itu dia menuliskan harapan terakhirnya, terutama agar dia bisa menjelajah bintang dalam bentuk apapun, memberikan penghormatan tertinggi kepada gurunya, dan menyampaikan pesan kepada semesta bahwa kaum naga ada pada suatu sisi di alam semesta. Oke, izinkan saya menyampaikan poin terakhir dari penelitian bulan ini melalui salam terakhir dari Nuur Gestuk yang mencoba menjadi peneliti juga. Idenya dia sebenarnya unik dan tidak buruk, hanya saja mungkin terdengar sedikit konyol. Jadi alih-alih menyembunyikan planet yang menurutnya tidak akan sustainable, bagaimana kalau yang dilakukannya adalah mempengaruhi persepsi? Dalam imajinasinya, Nuur mengatakan apabila emang ada bahaya yang datang, tapi dengan intervensi kognisi, bahaya itu akan melihat planet naga hanyalah sebongkah batu di alam semesta, yang mana itu akan membuat bahaya tersebut tidak akan tertarik lagi dengan keberadaan batu biasa. Terdengar konyol memang, tapi ternyata dalam skala kecil, percobaan Nuur berhasil. Dia melumuri patung Lusalim raksasa dengan sesuatu yang dia sebut sebagai cognitive contamination. Kemudian memanggil Ninkigia yang rupanya dirawat oleh Nuur setelah kepergian Lusalim, lalu meminta pendapatnya tentang patung tersebut kepadanya. Hasilnya, Ninkigia mengatakan, bukannya sudah biasa Nuur memiliki patung di labnya. Tetapi setelah keluar dari lab tersebut, kesadaran Ninkigia kembali dan memukul Nuur karena dikatakan melakukan sesuatu yang tidak berguna. Padahal inti penelitiannya ke arah sana. Dari kesimpulan yang didapat oleh Nuur, pengaruh yang dibutuhkan harus menyasar akar dari areal tersebut, yang mana untuk skala alam semesta, dia katakan masih mustahil saat itu. Nah sayangnya itulah catatan terakhir soal penelitian dia yang luar biasa menarik ini. Nah kenapa saya mengatakan luar biasa menarik? Karena percobaan Nuur pernah kita lihat pada dua aspek. Pertama, soal perubahan informasi Irminsul yang pengaruhnya begitu masif. Ambil contoh Arkondendro. Setelah perubahan terjadi di Irminsul, semua menganggap bahwa Lesser Lord Kusanali adalah Arkondendro sedari awal, dan sejarah soal dia pun berubah menyesuaikan. Kemudian yang kedua, siapa lagi kalau bukan Paimon? Bentuknya cukup jadi tanda tanya, tapi keberadaannya dianggap normal sehingga tidak ada keanehan yang ditangkap dari eksistensinya. Nah, apakah Heavenly Principles dan Sage juga mengambil penelitian ini? Sayangnya inilah menurut saya catatan terakhir yang ada di bulan, sehingga saya tutup chapter penelitian naga sampai di sini saja.
Oke, jadi sekian dulu untuk catatan bulan yang bisa saya bawakan kepada teman-teman. Topiknya memang saya pisah dari Dewi Bulan, mengingat perbedaan eranya cukup jauh menurut saya. Nah, soal Moon Engraving 2 pun gak memberikan dampak besar menurut saya dalam narasi, jadi saya lewatin dulu. Jadi silahkan komentar kalau ada yang kurang atau keliru dari arsip selama bukan leaks atau spoiler, dipersilahkan. Kemudian saya ingin berterima kasih pada teman-teman membership, terutama para desender atas dukungannya sejauh ini. Thank you berat. Dan buat teman-teman sekalian yang udah menonton sampai habis, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kalau suka dengan kontennya, jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe. Atau bisa gabung membership juga untuk dukungan langsung, serta eksklusif konten. Oke, saya Mas Pur izin pamit dulu. Ada setelah.